Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah live streaming kita beserta ibadah onsite kita. Mohon maaf jika ada keterlambatan, dikarenakan ada kendala teknis satu dan lain hal. Kita akan bersama-sama mulai, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan mendengarkan video pengumuman dan Voice of Pentecost. Multimedia silakan. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah.
Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, Shalom. Saudara bersuka cita hari ini, mana tepuk tangannya? Haleluya. Yuk bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan pesan khusus kepada kita pagi hari ini melalui Ibu Pendeta Dora Kansil yang sudah hadir bersama-sama kami. Luar biasa Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa-bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Katakan amin. Mari arahkan kepada Tuhan, dan selaku hamba-Mu, hamba menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Selamat beribadah. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular tangga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Segerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama boleh kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan Allah itu baik buat setiap kita yang percaya. Boleh katakan amin. Yeay. Sama-sama kita bertepuk tangan. Mari nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku. Sekali lagi nyatakan, Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Mari nyatakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dari awal kita katakan Allah itu baik. Katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah. Dulu, sekarang, dan selamanya. ajaiblah kuasa, Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yang percaya Yesus kita luar biasa boleh katakan amin. Karena Dia baik, sungguh baik, teramat baik buat setiap kita. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. tak pernah Berakhir di hidupku. Boleh kasih jempol yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dengan iman kita
kita katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Kami percaya lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Oh. Lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama sampai selama. Dari sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita tepuk tangan karena Tuhan Yesus baik. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami dari hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata lain selain ucapan syukur bagimu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dorakan sil Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Supaya apapun yang disampaikan melalui mulut bibirnya, Roh-Mu yang kudus berbicara bagi setiap kami. Supaya yang sakit disembuhkan, yang luka dibalut, yang terikat dibebaskan, yang miskin diperkaya, yang berbeban berat dilegakan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati di dalam pelayanannya, keluarganya. Berikan dia kesehatan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa untuk gembala pembina kami, Pak Insinyur Niko Noto Raharjo dan keempat wakilnya. Dan keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapinya. Demikian juga kami mau berdoa untuk Pak Samuel Harnadi Karayon kami. Berkati Tuhan di dalam pelayanannya, rumah tangganya. Kami percaya amanat agung dilakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mau berdoa juga untuk gembala kami di tempat ini. Ibu Rahel Herawati Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan dan kedua anak mantu dan cucunya juga. Dan kami percaya Tuhan, Kau pastor yang ada di tempat ini, Pak Guntoro, Anto dan Daniel, Engkau urapi dan Kau berkati. Ada kesatuan hati, ada unity di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berdoa untuk bangsa dan negara kami. Shalom Indonesia, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya Engkau melawannya dari Sabang sampai Merauke. Curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan dan curahkan hujan kuasa-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau ambil alih di tempat ini karena Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di pikiranmu. Terima kasih Tuhan. Berkati Presiden kami Jokowi dan Ma'ruf. Amin. Berikan dia hikmat dengan takut akan Tuhan untuk menjalankan Tuhan tugas-tugasnya untuk Indonesia. Mari Bapak, Engkau lawan pemerintahan kami dari pusat sampai daerah Bapa. Berikan mereka takut akan Tuhan untuk menjalankan tugas mereka. Berkati TNI Polri juga Tuhan di Indonesia. Supaya semua ini Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sungguh kami mau berdoa juga Tuhan untuk Papua yang hari Rabu ada PON di sana. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berjaga-jaga di sana Tuhan. Tidak ada kerusuhan pada saat olahraga itu Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sungguh kami
bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami mau berdoa untuk GBI Tuhan sebagai messenger-Mu Tuhan. Church of God Oral Roberts University yang ada di Amerika Tuhan. Engkau urapi, menara doa yang ada di sana Engkau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk menyelamatkan orang-orang yang banyak berdoa di Amerika. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk generasi Jeremia. Pakai anak-anak muda Tuhan. Berkati juga Pentakosta ketiga yang lahir di Indonesia. Anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Bergerak dari bangsa ini ke bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat yang ada di Pondok Gede juga Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi yang sakit Engkau telah sembuhkan. Yang kekurangan Engkau telah cukupkan Bapa di dalam nama Yesus. Baik mereka yang beribadah di rumah-rumah, baik di tempat ini juga Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan terjadi, Roh Kudus bekerja Tuhan, hadirat Tuhan ada di rumah-rumah dan ada di tempat ini juga. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Nah, sebentar kita akan melanjutkan dalam penyembahan kita, tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan di dalam amplop persembahan yang sudah tersedia. Dan ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Ada 2 pengumuman. Yang pertama adalah baptisan selam akan diadakan di bulan September 2021 ini, akan diadakan di minggu depan atau minggu ketiga, yaitu pada tanggal 19 September 2021. Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis ataupun ada kerabat atau saudara yang ingin dibaptis, bisa tanyakan kepada sekretariat Kalela ataupun nomor hotline yang ada untuk kelengkapan dan informasi yang lainnya. Demikian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, seperti yang kemarin sudah diinfokan bersama dengan Ibu Gembala pada saat khotbah di minggu pertama, Bapak Ibu Saudara, Azusa Street Prayer Tower di Amerika, dari Gembala pembina kita Pak Niko sedang dalam proses pembangunan, renovasi dan pembangunan. Di sana nanti akan Bapak Ibu Saudara diundang bersama-sama kita untuk bersama-sama, kalau Ibu Saudara terbeban untuk memberikan donasi, bisa langsung transfer ke seluruh nomor rekening GBI Pondok Gede Plaza. Kita ada 3 nomor rekening, tapi Bapak Ibu Saudara dapat ditambahkan digit RP3 di akhir jumlah donasi yang ada, agar kami bisa tahu bahwa ini adalah khusus untuk Azusa Street Prayer Tower. Jadi contohnya 100.003. Jadi ada angka 3 di akhirnya. Dan info lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline yang ada. Dan terima kasih atas donasi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang biasa hadir di onsite, Bapak Ibu Saudara nanti bisa tulis di kertas yang ada di dalam amplop persembahan itu, bisa ada kertasnya. Di situ Bapak Ibu Saudara bisa lain-lain isi aja APT seperti itu. Agar kami bisa tahu bahwa ini nanti akan dikhususkan untuk APT atau Azusa Street Prayer Tower. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dan perkenanan-Mu atas setiap kami sampai hari ini kami ada. Biarlah Tuhan terus Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna terus menyertai setiap kami. Biar kami Tuhan bisa bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami dan seluruh kerabat kami Tuhan, terus memuliakan nama-Mu dan menyenangkan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap pendidikan anak-anak kami. Dan biarlah Tuhan terus menyertai setiap langkah hidup kami. Karena di setiap langkah hidup kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku.
Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Sekali lagi dari awal kita akan berkata, di setiap langkah hidup kami percaya ada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu Tuhan, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berserah, ku berjalan dalam kebenaran. Sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in You. Your will be done. Lagi katakan forever I will sing in Your presence. Forever I will search in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will forever. Sama-sama kita sembah Tuhan. Biar selama hidup kami terus menyembah-Mu di dalam hadirat. Biar selama hidup kami, biar kami terus mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan jadilah dalam setiap kehidupan kami.
Sekali lagi nyatakan, forever, forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will forever. Forever I will sing in your presence. Forever. Forever I will trust in your will be done. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Kehendakmu terjadi Tuhan. We believe in you. We trust in you. Yes, Lord. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Surga bumi kan menyatakan keajaiban-Mu, keagungan-Mu. Biarlah surga bumi menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita nyatakan lagu ini bersama-sama. Surga bumi. Kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selalu. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selalu. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever. Sing in your presence forever.
Forever I will trust in your name. Your will. Boleh kita angkat tangan kita bersama-sama nyatakan. Your will be done. Your will. Forever, forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will. Sekali lagi nyatakan. Forever, forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. One more time, forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Ini kami apa adanya kami Tuhan. Karena hidup kami terbuka di mata-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa ditutupi di hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengenal. Sebab itu Tuhan kami beribadah kepadamu. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang juga menjadi Bapa dan Gembala kami. Menjadi Tuhan dan Guru kami. Tuhan, kami mau Tuhan mendengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Taruhlah di lidah bibir mulut hamba-Mu kebenaran itu Tuhan. Sehingga kebenaran itu dapat disampaikan Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah manusia. Tetapi dengan hikmat dan wahyu-Mu Tuhan. Dengan suara kebenaran. Terima kasih Tuhan. Setiap kuasa kegelapan roh jahat, bahkan roh-roh stres Tuhan. Orang-orang yang dengan Tuhan gangguan kekacauan Tuhan Yesus. Karena akhir-akhir ini ada banyak masalah Tuhan. Maka dalam nama Yesus kami patahkan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga benih dapat ditabur di tanah hati yang subur. Dan dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Semua untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Tuhan kami mau duduk tenang dan mendengar firman-Mu. Roh Kudus ambil alih seluruh pikiran, perasaan, kehendak, emosi kami. Dan kami hanya mau fokus kepada-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya, luar biasa. Ternyata sudah mulai bisa tatap muka. Dan tanpa disadari ternyata Pak Anton menghubungi saya di bulan September. Ternyata bisa tatap muka ya. Jadi kalau masih dibilang belum berarti kita melalui Zoom ya. Tapi puji Tuhan kita bisa tatap muka. Jadi inilah pertama kali saya bisa ibadah tatap muka. Bersama-sama dengan jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini dan Ibu Gembala dan para pelayan Tuhan. Dan saya rasa wah luar biasa ya bisa tatap muka. Ya puji Tuhan ya, sehingga kami bisa belajar bagaimana bisa tatap muka dengan duduk dengan jarak-jaraknya ya. Puji Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu kita baca di dalam Kebenaran Matius 25. Ada dua macam gadis yang ditulis di dalam kebenaran firman ini. Dikatakan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tentunya ini menyatakan bahwa satu perumpamaan buat kita anak-anak Tuhan. Kita gereja Tuhan.
kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mendengar dari Roh Kudus. Maka saya ajak kita baca bersama dulu dari ayat 1. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini hanya satu yang dikatakan bahwa supaya kita mengerti bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah nyata dan sangat nyata, sehingga banyak orang yang meninggal dan karena mereka dipanggil melalui COVID ini, ya banyak dan bahkan yang sudah sembuh dari COVID. Ternyata mereka juga mengalami pulang, kalau orang namanya kalau anak Tuhan berarti pulang ke surga ya. Dan tidak usah khawatir karena kita harus tahu bahwa inilah masa kita harus berjaga-jaga. Karena bukan masalah mati COVID atau mati biasa atau masih hidup. Masalahnya waktu Tuhan panggil, apakah kita sudah siap? Amin. Iya, dengan cara apa saja itu tidak masalah. Tetapi masalahnya, apakah waktu mendengar sangkakala itu berbunyi, apakah kita siap? Apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita? Bukan pas-pasan saja, tetapi memiliki pengurapan yang lebih. Karena di masa sukar ini, pengurapan itu bisa habis. Apalagi tiap hari cuma di rumah, lama-lama bisa marah-marah. Iya kan? Ada yang bisa merasa, mati aja deh. Karena hidup cuma begini saja. Bangun tidur, makan, dan kemudian tidur lagi, paling masak-masak, nata-nata dikit, terus kemudian lama-lama sudah mau hampir 2 tahun, terus kita bilang begini terus-terus bosan ya. Nah saudara, dan akhirnya ada orang yang kepengen bunuh diri. Ya karena apa? Yang biasanya usaha berjalan dengan baik, tiba-tiba macet. Kayak kami nih Bukit Doa. Bukit Doa tidak bisa dipakai. Tidak bisa retret. Karena tidak bisa kumpul kan. Apalagi kalau orang mau ke sana dibilang PPKM.
nggak boleh keluar rumah. Iya, jadi semua juga mengalami masa itu. Nah, saya ingin Anda melihat bahwa ada dua. Kenapa dia tidak bilang bahwa yang bijaksana 7, yang bodoh 3, atau dibilang yang bodoh 7. Ya, yang bijaksana cuma 3, cuma sedikit. Tetapi ini Tuhan bilang 5, artinya iya setara nih. Dalam satu gereja. Jadi ada 5. Tuhan jangan aku di 5 yang bodoh ini. Iya, jadi berarti tidak semuanya bijaksana. Tidak semuanya orang yang bijaksana. Ternyata ada yang bodoh. Nah, yang bodoh itu kita harus pelajari. Ternyata yang bodoh itu adalah yang tidak mempersiapkan dirinya. Yang tidak mempersiapkan kehidupannya memiliki sesuatu yang lebih. Dia cuma pikir ya cukup aja. Ya itu keren kalau cukup, jadi orang lihat sederhana. Ya tidak perlu rasanya wah ngotot dengan Tuhan. Tidak perlu harus terus beribadah. Tidak perlu harus terus berdoa. Ya santai saja men katanya ya. Tapi saudara, ternyata masa ini kita tidak bisa berkata seperti itu. Karena kalau kita tidak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan merasa bosan hidup ini. Dan masa ini Tuhan izinkan terjadi. Maka saya bilang, kok Tuhan 5 ya? Berarti dalam satu gereja nih ada 5 yang bodoh, ada 5 yang bijaksana. Tuhan janganlah aku menjadi yang bodoh ini Tuhan. Iya, supaya jangan sampai. Karena kalau nanti saudara, waktu berjalan, semuanya ikut beramai-ramai. Tidak ada yang tahu dia bodoh atau dia bijaksana. Enggak ada. Karena semua membawa satu pelita. Bukan bawa 2, 3 tangan, cuma 2, iya kan? Ya satulah, setiap orang satu. Dan yang kelihatan di luar itu adalah lampunya masih menyala. Artinya ya kelihatan masih semangat. Kelihatan masih keren, ya kan? Karena masih menyala. Berarti yang kedua Anda harus tahu bahwa kadar urapan yang ada padamu harus dicek. Jangan sampai seperti kompor gas. Iya kan? Ketutup tidak tahu ini sudah kosong apa kagak. Tahu-tahu lagi masak, ya mati. Iya. Kayak anak saya ya dia kreatif, dia bikin kue sehingga orang order kue apa. Jadi dia sedang oven kue, tiba-tiba mati. Ya jadi kan kue itu bisa bantet kan. Wah dia simpuh, gimana nih, gimana tolong pinjam dulu kamu punya. Kebetulan anak saya nomor 1 di bawah, anak saya nomor 2, iya nomor 2 di lantai 2. Jadi kayak apartemen juga tuh ya. Nomor 1 anak nomor 1 dengan anak-anaknya, nomor 2 ya lantai 2 anak nomor 2. Lantai 3 saya, ya kan saudara. Nah kalau anak saya yang ketiga ada di San Jose, ada di Amerika sana. Nah, saudara, jadi saya ingin bilang, saya melihat contoh ini ya kan. Siapakah yang bisa membedakan? Pelita masih menyala. Ya, Anda masih kayaknya melayani Tuhan. Masih menjadi penatua-penatua atau pengurus gereja. Atau masih bisa menyanyi dengan keren dan berbahasa roh. Masih ada karena masih ada minyak. Masih ada lampu. Tetapi masih bisa terang. Jadi tidak tersandung. Ya kan? Tetapi kalau kita tidak mau periksa dalam kita. Maka kita akan menjadi orang yang bodoh. Kalau dia berasa aku ini sudah keren. Aku nih hebat, ya kan? Aku di masa orang susah, usahaku masih jalan.
Orang-orang mah jadi bangkrut, ya kan? Nah saudara, jangan lihat luar. Kalau lihat luar kita akan tersandung. Sebab itu kita harus lihat bagian roh kita. Hidup kita harus kita perhatikan bagian roh. Karena kalau bagian roh kita mampu, maka bagian luar itu pasti akan mampu. Sebab itu kita harus memperhatikan baik-baik. Maka kalau Anda perhatikan di sini, iya, dikatakan sedangkan, lihat ya ayat 3 ya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita. Jadi sama kan, bawa pelita sama-sama juga bawa ya. Tetapi tidak membawa minyak. Apakah dia tidak bawa minyak? Bukan. Di dalamnya pasti ada minyak kalau dia masih nyala. Tetapi jumlah, kapasitas, atau isinya, iya, kita harus perbesar kapasitas roh kita. Kalau kita hanya segitu-gitu saja, maka itu tidak akan cukup di masa kedatangan Tuhan. Masa pandemi ini adalah masa persiapan. Masa persiapan. Tuhan sangat baik mengizinkan kita mengalami di masa kita hidup. Karena untuk masa yang seperti ini tidak setiap tahun. Tidak setiap 10 tahun. Tidak. Karena saya hidup. Saya sudah, ya maksudnya kalau orang bilang, wah sudah mau 70, sedangkan di Wijaksana 70, iya kan? Terus kalau kita cuman, iya rasanya, ya cuman puas dengan kapasitas yang sedikit. Kita tidak perluas kapasitas kita. Maka kita akan rugi. Penyertaan kita pada Tuhan akan menjadi sia-sia. Sebab itu saudara, setiap hari saya buat, kalau hari Minggu kan 2 kali, seperti sini 2 kali ya. Saya pagi dan malam. Nah, kadang hari Senin saya bikin istirahat. Ya, tapi hari Senin saya pimpin di Menara Doa BPH. Kalau kita GBI tahu itu BPH. Ya, di Gerah Betel Ahmad Yani, pusatnya GBI. Karena saya gembala sidang di situ. Di pusat GBI BPH. Saya yang lantai 3 yang auditoriumnya. Nah saudara, saya ketua Menara Doa di situ. Ya, bagian profetik Pak Johanandoyo. Iya, saya bagian menara. Ya, tentu pasti di bagian profetik ini kan. Bagian menara, jadi saya bagian, ya bos saya jadi sekum saya. Karena dia yang ngatur tempat dan itu saudara ya. Pak Yosafat Mesak. Nah, saya melihat di sini. Hari Senin saya ada ibadah. Iya, juga di Zoom dengan Menara Doa BPH. Setiap Senin. Dari jam 10 sampai jam 12, kadang saya sampai jam 1. Mungkin Pak Anton di bagian itu juga ya. Nah saya, iya kemudian hari Selasa. Biasanya malam saya bikin lagi Facebook. Selasa, saya juga tetap buat nyanyian doa di malam hari. Karena jangan sampai saya nyaman saja. Dan saya lupa bahwa saya punya minyak tinggal sedikit. Maka dengan menjadi bijaksana, saya terus setiap hari buat. Jadi Selasa malam saya ada di Facebook juga. Dan kadang Facebook itu dan Zoom jadi 2. Nah saudara, hari Rabu saya ada di EPT itu yang Anda doain. Dari jam 12 sampai jam 1. Iya, setiap Rabu. Iya, kadang-kadang ya Pak Niko saya lihat ikut di bagian saya tuh 12 dan jam 1.
Saya lihat Pak Niko ada, Bu Christine, Pak Paul Wijaya. Kalau saya pas pimpin saya lihat, oh Pak Paul Wijaya juga ada. Saya kadang-kadang kasih. Sekarang Pak Paul Wijaya tutup doa. Dia kaget juga saudara, karena kan di Zoom kita bisa lihat kan mereka yang ngikut di ibadah. Nah, saya setiap Rabu ada. Terus malam saya ada lagi. Kamis saya ada juga terus. Iya. Dan Jumat saya ada juga. Nah saudara, Sabtu kadang saya bikin istirahat buat pemain musik saya dan mereka. Tapi saya kadang-kadang saya cuma sendiri. Tapi saya tidak peduli. Karena biasanya cuman saya dibantu WL saya cuman Rabu, Jumat. Karena Jumat biasa saya doa semalaman. Seperti Ibu Rahel pernah ikut di Bukit Doa ya. Doa semalaman itu masih tetap. Nah, saya Jumat tetap lakukan. Sabtu kalau pemain musik saya ada, saya tetap lakukan. Minggu kembali lagi 2 kali. Kenapa saudara? Apa saya rasanya, kok ibu ini gak berhenti-berhenti, ya kan? Saudara, gak masalah maksud saya itu adalah kita perbesar. Ini masanya kita perbesar kapasitas kita. Sehingga minyak kita bisa tampung banyak. Kalau kapasitas kita kecil kayak lilin, kita cuma bisa nyanyi engkau lilin kecil. Iya. Habis itu habis. Tahu-taunya loh kok mati. Saudara, kalau lilin masih bisa kita lihat. Tetapi kalau minyak itu tidak bisa di dalam sukar untuk dilihat ya kalau tidak tembus pandang. Sebab itu mari kita belajar untuk mempersiapkan. Tentu kalau kita bawa buli-buli 1, buli-buli 2, enggak. Kita lebih, kan kita sekarang lebih pintar kan. Kita perbesar kapasitasnya. Jadi kayak tabung gas itu kalau yang kecil cuma bertahan berapa lama, yang sedang bertahan berapa lama. Kalau yang besar bertahannya lebih lama kan. Nah, mari kita belajar untuk lebih lagi. Kalau yang belum pandemi ini kita sudah rajin, puji Tuhan. Tapi di masa pandemi bukan jadi berkurang, tapi tambahkan semangat kita. Karena itulah yang akan kita bawa. Kalau tidak, nanti tiba-tiba Tuhan datang. Lu di mana? Surga atau neraka? Ya kan? Sebab itu di dalam kalau saya bisa buka sedikit ya. Karena ini sebentar lagi sudah harus berhenti. Maka kita lihat Mazmur 30. Anda perhatikan di sini ayat 10 ya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi saat ini kesukaran dan penderitaan yang kita alami harus kita rubah menjadi kebanggaan. Bagaimana? Apakah kebanggaan karena ketemu presiden? Kebanggaan apa? Sudah pakai lipstik bagus-bagus tutup muka. Ya kan? Sehingga kadang-kadang kita pakai masker kan maksudnya. Iya orang sudah hai Ibu Dora. Terus saya pikir siapa ya? Siapa orang itu ya? Terus saya bilang coba buka dulu maskernya baru saya tahu siapa kamu. Ya. Karena sekarang juga enak juga kita yang hidung pesek gak ketahuan. Iya kan? Pokoknya orang melihat mata saja ya. Nah saudara, jadi saya ingin bilang pada Anda bahwa rubah cara memandang kita dalam penderitaan ini. Supaya kita bisa perbesar kapasitas kita. Kita bangga karena apa? Dalam kesusahan ini aku bisa mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau nggak ada penderitaan, asik saja ke mall. Iya kan? Apalagi punya uang.
bahkan punya kredit card. Ditagih pun tidak masalah. Dia pikir wah bisa lari sini sana. Padahal semuanya adalah hal-hal merugikan hidup kita. Karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tetapi di surga. Nah, sebab itu saudara, mari saya ingin bilang pada Anda bahwa mungkin Anda tidak punya persiapan buli-buli, tapi Anda bisa perbesar kapasitas. Amin. Nah, saudara, mari Anda perhatikan lagi di sini ya. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bukan keluh kesah, menggerutu, sebel. Kok kita sampai menyanyi lagu-lagu yang seperti iri hati. Tuhan kalau lain ditolong, saya juga. Gak perlu bilang kalau lain ditolong kan. Bilang aku pasti ditolong, aku pasti ditolong. Enggak usah membandingkan dengan orang lain. Amin. Karena kita punya Bapa yang sama. Dengan janji firman yang sama. Mari jangan kecewa. Jangan marah. Jangan mundur. Ya sekali-sekali mungkin ada rasa, Tuhan kok begini. Hampir 2 tahun loh. Bukit Doa tidak ada yang pakai. Kami berharap supaya nanti tahun-tahun depan sudah ada yang pakai. Iya. Nah saudara, kami pun menjual semua kendaraan. Semua. Saudara, sampai bus-bus angkut untuk ke Bukit Doa itu. Habis semua. Tetapi kami harus merubah cara memandangnya. Bahwa semua itu cuman sia-sia. Tetapi aku memiliki hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau kita punya hubungan dengan presiden aja kita cerita-ceritakan. Bangga loh ya kan. Punya hubungan dengan ketua umum saja GBI kita bangga juga kan. Wah aku kenal Pak Rubin. Iya kalau saya dulu Pak Rubin Adi masih muda. Lalu saya suka diundang khotbah di mereka punya tempat ya kan. Tapi sekarang kan tidak bisa. Iya jadi waktu saya pulang dari Argentina, sama-sama kami satu pesawat. Kami sama-sama pergi ke Argentina. Sekarang jadi ketua umum Sinode GBI. Iya kan? Nah saudara, mari kita rubah cara memandang. Karena dengan masa ini, kita ada lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih dekat dengan pemilik surga dan bumi ini. Walaupun kita tidak bisa pegang. Tetapi kita tahu mata dia melihat kita. Maka saudara, Anda perhatikan lagi sedikit lagi ya. Kemudian dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Sekarang kadang-kadang kita pikir ini murka Tuhan, padahal mungkin ini tidak. Tuhan hanya pengen supaya kita intim. Mempersiapkan bejana kita. Maka Anda lihat ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajar kami tiap hari. Iya, berhitungan. Iya, tiap hari kami harus datang kepada Tuhan. Menghitung hari-hari kami. Sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Masalahnya adalah hati. Masalah hati yang bijaksana. Bukan hati yang sombong. Bukan hati yang rasanya putus asa. Bukan hati yang kecewa. Bukan hati yang membanding-bandingkan. Bukan iri hati. Bukan benci. Hati yang tidak menyimpan kepahitan. Hati yang bijaksana artinya masa ini adalah masa kita lebih dekat dengan Tuhan. Masa ini kita harus bergaul intim. Masa ini kita harus bisa mendengar. Itulah hal yang bijaksana. Iya, saya tidak teruskan ini karena waktu yang terbatas. Kita kembali lagi kepada gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Maka sekarang Anda lihat
Semua bisa dengar suara Tuhan loh. Bunyi sangkakala. Tetapi waktu ngantuk, semua tertidur. Dalam ini kita tidak bisa bilang, gua tidak tidur-tidur loh. Ia tidur, ya dia malas. Tidak, masa itu. Semua yang luar ini akan sama. Tetapi perbedaannya, adakah aku menyimpan urapan itu? Amin. Dan memeliharanya. Sedangkan yang dilihat luar. Ya kalau malam ngantuk lah ya kan. Nah saudara sama-sama tertidur. Bodoh dan bijaksana sama. Tetapi kita lihat di sini bahwa mendengar juga sama. Orang bijaksana dan bodoh. Sama-sama mendengar sangkakala. Sama-sama mempersiapkan. Oh kita bisa lihat gereja mempersiapkan. Tetapi ingat cuman ada separuh loh. 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Di manakah posisi kita? Maka itu sewaktu kita masih bisa pergunakan waktu kita untuk berdoa. Mencari Tuhan. Jangan lengah dan jangan malas. Karena masa ini masa persiapan. Kalau dulu 1 minggu ya Rabu aja doa malam 2 jam. Atau Jumat baru kita hari Minggu. Tapi sekarang kita harus lebih lagi. Amin. Kita harus lebih lagi. Jangan buang waktu. Sehingga masa kita semua sibuk mempersiapkan. Jangan sampai saat itu baru kita ya ternyata nggak ada apa-apa. Aduh, mana bisa? Yang bijaksana. Ini yang terakhir. Dia punya perkataan profetik yang kuat, yaitu tidak. Di dalam kita ditarik keadaan ini, harus berani berkata tidak. Kalau itu hanya memboroskan, kalau itu hanya menghabiskan, urapan Anda harus bilang tidak. Karena nanti banyak akan datang meminta, tolong dong, tolong dong, tolong dong. Dan di masa itu kita hanya bilang tidak. Nanti tidak cukup buat saya dan tidak cukup buat kamu. Akhirnya tidak ada yang menyambut kedatangan Tuhan. Maka marilah, jadilah wanita yang bijaksana. Jadilah gereja yang bijaksana. Saya percaya bahwa saat kita membaca firman dan kita mengelola kapasitas roh kita dan kita mulai peka untuk bukan saja mendengar suara Tuhan. Kalau saya Anda baca saja sendiri di Efesus Wahyu di Wahyu gereja Efesus keren semua. Wah, kegiatannya keren. Wah, dia bisa membedakan yang palsu dan yang bukan. Wow, dia sampai tidak suka mengikuti pelajaran sesat. Ya, keren. Tetapi ingat, Tuhan bilang, aku mencela kamu. Karena kamu sudah jatuh terlalu dalam. Kehilangan kasih mula-mula. Ayo kembalilah kepada kasih mula-mula. Kembalilah kepada apa yang pernah kamu lakukan dulu. Maka saudara, saya Rabu ini saya buat doa puasa 3 hari. Ya memang dari dulu saya sebulan sekali buat doa puasa 3 hari di Bukit Doa. Kalau di rumah aku nyaman. Mau makan kayak nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita sama-sama di puncak dan kemudian mereka tidak bisa masak sendiri kan. Maka mereka harus puasa dan harus ikut doa dengan saya. Dan doa semalaman biasanya hari Jumat. Nah puji Tuhan saya hanya ingatkan. Jangan kita terlena. Jangan sampai kita pikir kita keren. Iya, wah jemaatku banyak sekali. Wah kolektaku banyak. Ternyata tidak ada artinya. Ya, mari jadilah bijaksana. Jadilah gereja yang
selalu memperhatikan minyak yang di dalam kita dan selalu memperbesar kapasitas roh kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Tuhan, berbicaralah melalui kebenaran firman ini. Biar kami adalah orang-orang yang seperti yang dikatakan di dalam Matius 25 ini, Tuhan. Adalah mempelai-mempelai Kristus yang siap menyambut kedatangan-Mu, Tuhan. Dan jadikan kami seperti di dalam Matius 25 ini. Di mana Engkau datang dan Engkau berkata, marilah masuk hai orang benar. Karena waktu aku sakit, Engkau datang dan mendoakan. Waktu aku miskin, Engkau datang dan menolong saya. Saya tidak punya baju, Engkau datang memberikan. Tuhan, kami percaya itu semua nanti akan ada. Di mana kami diperhadapkan untuk perbuatan baik kami diperhitungkan. Dan untuk mereka yang pelit dan selalu perhitungan. Dan tidak memperbesar perbuatan baik mereka. Dan Tuhan, Engkau berkata, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Dan Tuhan, biarlah kami di bagian orang benar yang setiap hari menyukakan hati-Mu dan berbuat baik pada sesama kami. Tuhan, berkati Tuhan pelayanan gereja ini. Berkati gembala sidang, seluruh penatua, dan seluruh pelayan-pelayan mimbar. Berkati semua anak-anak Tuhan di sini. Biarlah kami mulai memperhatikan keadaan hidup kami. Dan kami mulai perbesar kapasitas roh kami. Tuhan, jadikan kami mempelai-Mu yang siap menyambut kedatangan-Mu, Tuhan. Berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, saya kembali. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami melalui Ibu Deora Kancil dan Bapak Budi. Mari arahkan tangan kita kepada kedua hambanya ini. Biarlah Tuhan berkati kembali apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini. Berlipat kali ganda Tuhan kembalikan berkat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala kendala-kendala dari bukit doanya, Camp David. Tuhan, Engkau yang memilikinya dan Engkau juga yang akan menolong setiap anak-anak-Mu yang tulus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkat-Mu luar biasa bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami semua membawa berkat Tuhan itu pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Yang di rumah pun terima berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah
kasih dan anugerah daripada Allah Bapa yang luar biasa, serta kita terus ada di dalam keintiman bersama Roh Kudus-Nya hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita tetap setia kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bagi saudara bisa bersatu sejenak, mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini. Ibadah live streaming sudah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Tuhan Yesus